Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas topik tentang hidup di lingkungan yang keras. Kita semuanya sedang menghadapi pandemi COVID-19. Banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satu diantaranya adalah membatasi keluar rumah ya, kan, untuk membatasi penyebarannya, membatasi interaksi dengan orang untuk waktu yang singkat inilah sebetulnya. Nah, ini sebenarnya udah lama juga sih. Ini bulan Februari mulai kita dinyatakan ya benar-benaran mewabah segala macam tuh Maret, jadi ya berarti hampir 1 tahun ya. 1 tahun kita sudah dalam kondisi seperti ini, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, semuanya dari rumah. Nah, banyak orang yang sudah tidak sabar ingin keluar rumah dan lain sebagainya, tapi mengabaikan banyak protokol gitu ya, protokol. Terus orang bicara bagaimana hidup di dalam lingkungan atau environment ya, lingkungan yang harsh atau keras atau kasar seperti ini. Nah, bagi orang Indonesia ini merupakan sebuah hal yang cukup baru atau rumit ya bagi mungkin sebagian besar orang Indonesia ya, karena lingkungan kita itu sangat ramah terhadap kita ya. Makanya orang bilang di Indonesia ini benar-benar surganya dunia gitu. Bahkan kalau lagu-lagunya Kus Plus dulu ya, Nusantara 1, 2 sampai seterusnya gitu ya. Itu menunjukkan bahwa keindahan alam Indonesia, kolam susu gitu ya. Jadi itu juga Indonesia kayak gitu ya. Tinggal lempar kayu gitu ya, jadi tanaman ya, kayu batu atau apa jadi tanaman gitu ya. Hebatnya Indonesia begitu. Paling kita lingkungan yang keras kita paling apa? Hujan ya, hujan. Meskipun kalau di kota besar hujan berarti banjir segala macam, itu karena kecerobohan kita sendiri. Tetapi lingkungannya itu berbeda dengan lingkungan di luar negeri sana ya. Luar negeri sana ada banyak tempat yang lingkungannya keras. Ada yang sangat panas, ada yang sangat dingin. Kalau di negara-negara yang di atas atau di bawah berarti ada 4 musim ya. Kalau kita mungkin musimnya cuma 2, hujan dan tidak hujan. Kalau di sana ada lingkungan yang keras ya. Tentu saja tidak semuanya, tapi ada tempat-tempat yang sangat keras sekali. Sebagai contoh, saya cukup beruntung katakanlah ya, tinggal di kota Winnipeg di Kanada. Winnipeg itu kota yang di tengah-tengah. Kalau di nama provinsinya adalah Manitoba. Kalau kata orang-orang in the middle of nowhere. Coba ya nanti Anda buka peta dunia atau peta Kanada, lihat ya. Yang kalau Anda lihat Kanada, di atasnya Amerika itu ada Kanada, di tengah-tengah itu ada provinsi yang namanya Manitoba. Nah, ibu kotanya namanya Winnipeg. Ya, Winnipeg itu. Nah, itu lingkungannya adalah prairie, yang mana berarti itu datar tanahnya ya. Jadi kalau Anda keluar kota Winnipeg, Anda bisa lihat jauh sekali sampai itu. Lurus aja nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, dinginnya sangat luar biasa ketika musim dingin. Ketika winter dingin luar biasa. Bahkan bisa mencapai minus 30 derajat Celcius gitu ya. Normal itu minus belasan Celcius, minus 20 itu hal yang normal bagi orang yang tinggal di Winnipeg. Jadi saya sempat tinggal di sana cukup lama dan merasakan bagaimana susahnya, bagaimana kerasnya, bagaimana harshnya lingkungan gitu ya. Sebagai contoh, misalnya saya harus ke kampus kuliah, harus pergi ke kampus. Pagi-pagi minus 15 gitu ya, berarti tidak bisa keluar dengan berbaju sembarangan. Berarti bajunya harus pakai lapis-lapis. Hanya orang bilang ada yang pakai kayak celana monyet gitu, ya memang harusnya begitu. Tapi bisa diakali juga kalau orang malas pakai celana training, bisa juga ya dilapisi lagi dengan celana lagi gitu ya, jadi rangkap-rangkap. Baju juga tidak bisa sembarangan, kita tidak bisa baju keluar pakai t-shirt gitu aja, nggak bisa, karena harus pakai baju dalam ya, atau paling gampang kita pakai kaos di dalamnya, terus pakai baju di luarnya, atau bajunya juga baju yang tebel gitu ya, terus pakai jaket. Nggak mungkin nggak pakai jaket pak, atau kadang-kadang kaos, baju, sweater, jaket 4 lapis ya, jaketnya juga jaket parka gitu. Jadi kebayang lah ya, jadi itu. Nah, nanti pakai sepatu juga tidak bisa pakai sepatu sembarangan, pakai sepatu kets gitu aja dinginnya luar biasa, jari kita bisa melepuh gitu ya, bisa kedinginan, wah luar biasa lah. Harus pakai boots ya, sepatu boots. Kemudian muka, ini kepala gimana? Kepala juga tidak bisa begitu saja ya. Berarti kita harus pakai
kupluk ya, pakai macam-macam ya, pakai topi, ada yang pakai balaklava bahkan yang hanya kelihatannya mata gitu ya, yang kayak orang-orang kayak mau ngerampok gitu, tapi kepala kita juga harus ditutupin dengan berbagai cara gitu. Jadi kalau kita mau keluar harus siap-siap. Bayangkan pergi kampus pagi-pagi Anda harus siap gitu ya, pakai itu semua. Wah, baju lapis-lapis, celana lapis-lapis, sepatu, topi segala macam. Tangan juga macam-macam. Ada yang pakai sarung tangan biasa, tapi ada juga yang kadang-kadang kalau ini pakai mitts ya. Jadi sarung tangan yang ininya kayak tinju petinju, jadi satu ya, itu mitts ya. Jadi kayak gitu jadi satu itu. Nah, berarti kita harus pakai itu gitu. Pergi ke kampus atau ke tempat kerja. Sampai di sana di ruangan kan panas, nggak mungkin pakai bajunya gitu lagi ya. Berarti kita harus mengganti sepatunya, ganti jaketnya harus dibuka segala macam ya. Berarti di kampus itu kita harus punya locker atau tempat untuk nyimpan itu semua. Nah, beruntung saya sebagai graduate student saya punya ruangan yang mana itu di share, ruangan kecil gitu, di share bertiga gitu. Tapi paling nggak di situ ada tempat untuk gantung jaket saya. Gantung jaket. Jadi kalau saya datang gantung jaket, sepatu bootsnya diganti dengan sepatu cats gitu ya. Nah, kemudian ya kalau masih merasa kepanasan, sweater dibuka gitu ya, jadi tinggal kaos sama baju, atau kadang-kadang kaos juga nggak apa-apa, karena biasanya kalau dalam ruangan memang ada heater, ada pemanas ya. Kalau nggak ada, wah itu memang kacau baros. Jadi kalau heater mati, pipa air beku segala macam, itu memang luar biasa dinginnya, nggak bisa juga, harus pakai jaket juga gitu ya. Sampai sana taruh ya semuanya gitu, pergi jalan-jalan. Nah, gimana kalau perpindahan antar gedung, misalnya kuliah di sini, gedung di sana gitu. Nah kalau gitu ya, kalau misalnya winternya tidak terlalu ekstrim ya, kita bisa keluar pakai jaket, masih bisa keluar. Kalau ekstrim gimana? Harus lewat bawah tanah, harus lewat terowongan, harus lewat tunnel. Jadi kalau di kampus kami dulu di kampus saya itu University of Manitoba, antar gedung-gedung itu ada tunnelnya ya. Jadi kita harus ke tunnel pindah kelas itu ya, pindah tunnel, pindah gedung lewat tunnel. Artinya apa? Artinya kita hidupnya di harsh environment. Kadang-kadang kalau lagi minus, wah luar biasa, ada angin segala macam, wah itu udah luar biasa ya, tersiksa kita. Kalau ada blizzard, kuliah ditutup, sekolah juga di cancel gitu ya, blizzardnya luar biasa. Jadi poin saya adalah gini, karena saya sempat hidup di dalam lingkungan yang keras, maka membiasakan diri sekarang itu ya dengan lingkungan yang keras, misalnya keluar harus pakai masker, harus pakai ini gitu ya. Itu menjadi sesuatu hal yang ya tidak terlalu susah ya, karena lingkungan di sana itu lebih keras gitu ya. Meskipun saya kadang-kadang lupa, oh iya nggak bawa masker ya, balik lagi itu ya, saya nggak bawa masker itu masalah kebiasaan aja, bukan karena tidak ingin gitu. Jadi karena kita sudah biasa bobokan dengan lingkungan yang indah, yang nyaman, jadi agak susah ya, harsh environment tuh gitu. Bayangkan itu setiap hari kalau mau kuliah mau kerja seperti itu. Kalau mau olahraga juga sama, Anda harus olahraga. Misalnya saya harus olahraga, mau main tenis lah, mau main apa, indoor squash lah, badminton lah, atau main kalau di Kanada hoki segala macam kan juga harus gitu, harus siap-siap semua segala macam gitu ya. Di Indonesia ini juga gitu, baru hujan sedikit mau latihan olahraga malas datang ke tempat olahraga karena apa? Hujan, alasannya hujan. Hujan air gitu ya. Pakai kawasan juga masih bisa gitu ya. Kalau di winter itu nggak bisa. Kalau kita hanya kawasan gitu, matilah kita ya. Frostbite, ancur-ancuran tangan kita ya. Jadi ini masalah kebiasaan aja. Mungkin sekali-sekali kita memang harus ditampar dengan lingkungan yang keras gitu ya, supaya bisa merasakan nikmatnya atau bisa merasa bersyukur ketika lingkungan kita enak gitu. Jadi kembali lagi ya, kita ya harus siap ya berada di lingkungan keras. COVID-19 ini akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Vaksin sudah ada segala macam, tapi dibutuhkan waktu, dan itu pun nanti akan menjadi bagian kita seterusnya dari kehidupan kita ya. Maka kita harus tetap dibiasakan mencuci tangan lah gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang itu terpaksa harus kita lakukan. Namanya kebiasaan ya, butuh waktu untuk berubah. Tapi bisa gitu. Dan jangan malas ya, jangan malas untuk tadi ya, kayak masker segala macam itu sama juga dengan kalau di luar ini, jangan malas pakai winter jacket juga, karena nggak mungkin kita nggak pakai winter jacket gitu. Semoga kita bisa hidupan kita menjadi lebih baik lagi ya, lebih nyaman bagi kita, dan kita menemukan cara hidup yang berdamai dengan ini ya, situasi COVID-19 ini. Berdamai itu bukan berarti kita pasrah, cuek, lalai, enggak ya. Kita mencari cara untuk melakukannya.
biasakan pakai masker. Kalau sekarang merasa mungkin kurang nyaman atau kurang sopan atau apa, ya biasakan aja gitu ya. Sama dengan membiasakan diri pakai mitts ya. Biasakan diri pakai itu kan, kalau lihat di luar tuh orang-orang wah pakai jaket semuanya gitu kan, lucu aja ya, tapi orang paham begitu sampai rumah buka kayak kita normal lagi. Begitu mau keluar ya begitu lagi, ya harus gitu. Ya bolak-balik gitu. Yang kasihan anak kecil udah pakein baju segala macam, mau pipis katakan, wah buka lagi, toilet lagi, keluar lagi, pakein lagi semuanya gitu. Ya begitulah pengalaman hidup. Alhamdulillah saya bisa menyikapi sekarang dengan lebih baik karena pernah hidup di lingkungan yang keras, super keras. Sebagai catatan, di Winnipeg tuh saya pernah mengalami minus 30 sekian plus wind chill, jadi serasa minus 40. Oh iya, di summertime panasnya luar biasa, lebih panas dari Bandung sini gitu ya. Jadi hidupnya keras. Di winter dingin banget, di summer panas banget gitu. Jadi kapan kita bisa berleha-leha? Nah itulah dia, kita harus bisa mencari cara hidup di lingkungan yang seperti ini. Gitu ya, semoga kita semuanya bisa selamat dan bisa menyikapi ini dengan lebih baik. Semoga kita bisa hidup dengan lebih baik, menemukan cara hidup yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.